Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan dan tanpa menggunakan garis bilangan. Hari ini Ibu akan mengulang kembali penjumlahan dan pengurangan tanpa menggunakan garis bilangan. Contoh, perhitungan penjumlahan dengan menggunakan angka berskala kecil. Nomor 1, perhatikan ya. Negatif 2 ditambah 3. Caranya kalian perhatikan. Tanda negatif itu ada 2. Sedangkan tanda positif itu ada 3. Kemudian yang sama-sama memiliki tanda, misalnya tanda negatif 1, kemudian tanda positif 1. Nah, itu kita lingkari. Kemudian yang tidak memiliki pasangan itu bertanda positif. Hasilnya yaitu positif 1. Karena tandanya positif 1, positifnya tidak usah ditulis. Soal nomor 2, yaitu 2 ditambah negatif 3. Caranya sama seperti tadi. Kalian lihat tanda positifnya ada 2, sedangkan tanda negatifnya ada 3. Yang tidak memiliki pasangan itu hanya 1, yaitu bertanda negatif. Berarti hasilnya negatif 1. Kemudian contoh berikutnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, semuanya memiliki sama-sama negatif. Berarti itu kita hitung semua, hasilnya yaitu negatif 5. Contoh yang terakhir yaitu negatif 5 ditambah 7. Caranya seperti tadi ya, negatifnya ada 5, kemudian positifnya ada 7. Nah, yang tidak memiliki pasangan yaitu bertanda positif sebanyak 2. Jadi hasilnya 2. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Kunci dalam pengurangan adalah misalnya 3 lawannya negatif 3. Negatif 4 lawannya positif 4. Pengertiannya, apa sih pengurangan itu? Pengurangan itu sama saja menjumlahkan dengan lawannya. Misal, tolong diperhatikan betul-betul ya. 5 dikurang 2 sama dengan 5, angka 5 itu tetap. Kemudian tanda kurang itu berubah menjadi tanda tambah. Sedangkan 2 yang tadinya positif itu berubah menjadi negatif 2. Perhatikan, tadi pengertiannya 3 lawannya adalah negatif 3. Sedangkan jika negatif 4 itu lawannya positif 4. Jadi soal nomor 1 itu pengerjaannya seperti pada penjumlahan tadi. Kita hitung. Positif 5 itu ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan tanda negatif 2 itu ada 2. Kemudian yang tidak memiliki pasangan itu sebanyak berapa? 3. 3 itu bertanda apa? Bertanda positif. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, contoh berikutnya, negatif 3 dikurang negatif 7. Sama dengan kita ubah dulu ya. Negatif 3-nya tetap, perhatikan. Tanda kurang itu berubah menjadi positif. Sedangkan 7 negatif 7 itu berubah menjadi positif. Nah, kemudian cara penghitungannya atau cara penyelesaiannya seperti pada penjumlahan tadi. Kita hitung. Negatif 3-nya tandanya ada 3. Sedangkan positif 7 itu tandanya ada 7. Yang tidak memiliki pasangan itu sebanyak 4. Tandanya apa? Positif. Berarti hasilnya 4.
Lanjut contoh berikutnya ya. Tolong sekarang diperhatikan benar-benar. 3 dikurang 8. Angka 3 ini diubah dulu ya. Pengurangan itu diubah. Angka 3-nya tolong perhatikan. Angka 3 itu tetap. Tanda kurang itu berubah menjadi tanda tambah. Sedangkan angka 8 itu bertanda positif. Kalau ke kanan itu bertanda negatif. Nah, cara penyelesaiannya seperti pada penjumlahan kita hitung. Tanda positif 3 itu bertanda positif. Jumlahnya ada berapa? Kita tulis ada 3 yang bertanda positif. 1, 2, 3. Kemudian negatif 8 itu kita tulis juga ada tanda negatifnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang tidak memiliki pasangan itu sebanyak 5. Bertanda apa? Bertanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Ibu, ada lagi cara lain dalam penghitungan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Kalian bisa pilih nanti ya, menggunakan cara yang tadi atau cara 1, sekarang cara yang kedua. Tolong diperhatikan. Cara menentukan negatif dan positif. Penyelesaiannya adalah 1. Kalau negatifnya 1, maka cara penyelesaiannya dikurang. Sedangkan yang nomor 2, kalau negatifnya 2, cara penyelesaiannya ditambah. Contoh soal untuk penjumlahan. Perhatikan ya, 8 ditambah negatif 5. Tetapi sebelumnya kita melihat terlebih dahulu, pilih nilai mana yang besar untuk menentukan positif atau negatif. Nah, perhatikan yang nomor 1. Itu nilai yang terbesar adalah 8. Jadi tadi rumusnya, kalau negatifnya 1 berarti cara penyelesaiannya dikurang. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Tandanya apa? Positif. Kenapa tandanya positif? Karena nilai yang terbesar adalah angka 8 bertanda positif. Perhatikan contoh nomor 2 ya. Negatif 7 ditambah 4 sama dengan hasilnya negatif 3. Diperhatikan, kenapa tandanya negatif? Karena nilai negatif 7 itu besar dibanding dengan nilai 4. Jadi tandanya negatif 3. Kenapa penyelesaiannya dikurang? Karena rumusnya lihat, tadi rumusnya apa? Kalau negatifnya 1, maka cara penyelesaiannya dikurang. Kemudian contoh nomor 3. Negatif 4 ditambah 8. Cara penyelesaiannya tadi apa? Kalau negatifnya 1 berarti cara penyelesaiannya dikurang. Berarti dikurang 8 dikurang negatif 4. Hasilnya berapa? 4. Apa tandanya? Tandanya adalah positif. Kenapa positif? Karena 8 lebih besar dibandingkan dengan negatif 4. Nah, contoh yang terakhir ya, ini kita menggunakan cara penyelesaiannya jika negatif 2. Berarti penyelesaiannya ditambah. Nomor 4 ini sama-sama memiliki negatif, yaitu contohnya negatif 3 ditambah dengan negatif 7. Hasilnya apa? Hasilnya negatif 10. Lihat kuncinya. Kuncinya tadi kalau negatifnya 2, cara penyelesaiannya ditambah. Jadi yang nomor 4 itu hasilnya negatif 10. Selanjutnya, contoh soal untuk pengurangan. Perhatikan ya, seperti tadi. Jika
negatifnya 2, maka tandanya adalah dijumlahkan. Nomor 1 itu negatif 12 ketemu negatif 13. Jadi hasilnya adalah negatif 25. Sekarang perhatikan contoh yang nomor 2. 17 itu ketemu dengan jika tanda kurang berdekatan dengan tanda negatif, itu artinya diubah menjadi tanda tambah. Yang angka 17 itu tetap, kemudian tanda kurang itu diubah menjadi tanda tambah. Berarti 17 ditambah 4 hasilnya 21. Jika ketemu soal yang negatifnya berdekatan seperti pada nomor 2, itu soalnya diubah menjadi tanda tambah. Jadi hasilnya 21. Perhatikan kuncinya yang berwarna merah ya. Itu tanda kurang berdekatan dengan negatif sama dengan hasilnya positif. Sekarang perhatikan contoh nomor 3. Negatif 5 dikurang dengan negatif 4. Perhatikan tadi, jika tanda kurang itu berdekatan dengan negatif, berarti tanda kurangnya diubah menjadi tanda tambah. Perhatikan contohnya ya. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan hasilnya negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena tadi rumusnya jika negatifnya 1 maka penyelesaiannya adalah dikurang. Berarti negatif 5 dikurang 4 hasilnya negatif 1. Mengapa bertanda negatif? Karena angka 5 lebih besar daripada 4. Lanjut ya, sekarang masuk ke penjumlahan lagi. Nah, contoh yang ke penjumlahan. Nomor 4 itu negatif 25 ditambah 12 itu sama dengan negatif 13. Berarti penyelesaiannya adalah dengan cara dikurang. Mengapa dikurang? Karena tanda negatifnya cuma ada 1. Bertanda apa? 13 bertanda negatif. Mengapa bertanda negatif? Karena angka 25 itu adalah bertanda negatif. Jadi hasilnya negatif 13. Kalian bisa perhatikan lagi ya, Ibu ada kunci lagi. Yang pertama, jika tanda bilangan sama, dijumlahkan bilangannya. Perhatikan, jika tanda bilangannya sama, dijumlahkan bilangannya. Kemudian yang kedua, jika tanda bilangannya berbeda, maka dicari selisih bilangannya. Artinya cari bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Kemudian yang ketiga, ini untuk khusus pengurangan. Ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Itu kuncinya loh. Ini tugasnya ya, tolong tugasnya nanti ditulis soal kemudian dipoto ya, kirim ke ibu. Oke, materi selanjutnya mengenai perkalian bilangan bulat. Perhatikan terlebih dahulu kuncinya ya. Nomor 1. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Kemudian nomor 2, negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Nomor 3, perhatikan. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Kemudian yang keempat, jika negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif.
Perhatikan contoh soal berikut ya. Terlebih dahulu, kalian perhatikan kata kuncinya. Tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nomor 1 perhatikan. Negatif 3 dikali negatif 7, hasilnya 21. Apa tandanya? Tadi perhatikan, jika tandanya sama berarti hasilnya positif. Kemudian yang nomor 2 itu 2 dikali 6, hasilnya 12. Tandanya apa? Tandanya sama-sama positif, berarti bertanda positif. Tandanya sama ya, positif 2 dikali positif 6. Jadi tandanya kita menggunakan jika tandanya sama yaitu positif. Perhatikan yang nomor 3. 7 dikali negatif 5. Pasti hasilnya negatif ya. Mengapa negatif? Lihat kuncinya. Jika tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Jadi 7 dikali negatif 5, hasilnya negatif 35. Kemudian yang soal 4 perhatikan. Soal keempat itu negatif 8 dikali 4. Tandanya apa? Tandanya berbeda ya, negatif dengan positif. Berarti tandanya adalah negatif 32. Materi yang terakhir yaitu pembagian bilangan bulat. Seperti tidak jauh seperti perkalian tadi ya, perhatikan kata kuncinya. Nomor 1, jika positif dibagi positif, hasilnya positif. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Yang kedua, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Yang nomor 3, positif dibagi negatif, itu hasilnya negatif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Yang nomor 4, negatif dibagi positif. Hasilnya yaitu negatif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Perhatikan contoh soal pembagian ya. Kuncinya seperti tanda perkalian tadi. Tandanya sama adalah hasilnya positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Perhatikan contoh nomor 1. Negatif 21 dibagi negatif 7. Sama-sama bertanda negatif, berarti hasilnya adalah positif 3. Yang nomor 2 itu sama-sama bertanda positif, yaitu 16 dibagi, itu tandanya dibagi ya, Ibu salah. 16 dibagi 2 hasilnya positif 4. Kemudian yang ketiga, tandanya 27 dibagi negatif 3. Hasilnya apa tadi kalau berbeda? Kalau berbeda hasilnya negatif. Jadi 27 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 9. Soal contoh yang terakhir ya. Negatif 18 itu dibagi 3. Hasilnya negatif 6. Tandanya apa? Negatif. Mengapa negatif? Karena tandanya berbeda. Negatif dengan positif. Jadi hasilnya negatif. Selesai ya materi kita hari ini. Kemudian nanti soalnya Ibu WA di grup tentang pembagian dan perkalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.